Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam demonstrasi kontekstual praktik coaching modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Dewi Indah Putri SPDMM CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sekincau. Dan rekan saya Kuku Priandoko, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Saya Yuda Purnama Putra, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Waiteno. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kuku dan Pak Putra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Pak Kuku dan Pak Putra, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching. Ya Pak Kuku, di mana Pak Kuku sebagai coach dan Pak Putra sebagai coach, dan saya di sini sebagai observer yang akan melihat, menilai, mengamati praktek coaching Bapak berdua. Nah, Pak Kuku, di sini saya sebagai observer, seperti biasa ya, kita akan melalui proses coaching ini melalui alur TIRTA, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan serta tanggung jawab. Sebelum proses coaching ini dilakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Kuku. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Pak Kuku laksanakan pada kegiatan coaching kita pada kali ini? Terima kasih Bu Dewi sudah menjadi observer pada kegiatan kami pada hari ini. Kompetensi yang akan saya laksanakan pada kegiatan hari ini yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh dalam kegiatan coaching kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke, berarti Pak Kuku akan menghadirkan diri secara penuh ya kompetensinya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Kuku, kompetensi yang mana nanti yang akan secara aktif dan spesifik yang akan Pak Kuku lakukan? Baik, kompetensi yang akan saya tuju pada kali ini adalah membuat rencana dari pengalaman. Dari pengalaman coaching. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Kuku inginkan dalam proses coaching pada hari ini? Ketercapaian indikator coaching pada hari ini kita dapat menumbuhkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke. Jadi Bapak akan menunjukkan ya solusi yang akan dihadapi oleh yang akan keluar dari coaching sendiri. Oke, selesai sudah pertanyaan dari saya untuk kegiatan awal ini. Pak Kuku, silakan Pak Kuku dan Pak Putra untuk melakukan praktik coaching, dan saya akan mengamati sesuai dengan alur kita. Terima kasih, silakan. Baik, saya mulai ya Pak Kuku. Ya Pak Putra, silakan Pak Putra. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Kuku sudah menyempatkan hadir untuk pagi hari ini. Iya Pak Putra. Ada yang ingin saya bicarakan sedikit ini Pak. Oke, silakan. Apa nih yang Bapak Putra ingin bicarakan pagi ini? Terkait kondisi kita di sini Pak. Beberapa murid di sekolah itu lumayan terdampak dengan musim hujan. Jadi ada beberapa desa yang jalannya agak terganggu saat musim hujan, seperti jalan becek, licin. Jadi untuk kondisi murid yang terdampak itu cukup berbahaya untuk mereka melintasi jalur itu Pak. Sehingga banyak dari mereka beralasan untuk tidak masuk sekolah. Oh, jadi begitu Pak Putra. Murid-murid Bapak yang belajar di sekolah karena terkendala jalan. Selain itu ada lagi Pak? Ya itu sih Pak, cuman kami sudah mencoba solusi dari daring, tapi itu juga belum efektif Pak. Oh begitu. Jadi dalam obrolan kita kali ini
Apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin murid saya yang terdampak jalan becek karena musim hujan ini tetap memiliki motivasi dan semangat yang sama dengan teman-teman yang lain. Seperti itu sih Pak. Oke. Supaya murid Bapak tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu Pak ya? Iya. Ya, biar motivasinya tinggi, saya ada harapan saya ada perubahan lah dari mereka itu yang terdampak tadi. Jangan gara-gara tidak sekolah jadi semangat belajar dan motivasinya menurun drastis lah ya. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Pak Putra sendiri, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu yang seperti apa Pak? Mungkin seperti aktif bertanya saat di grup WhatsApp, atau ya rajin mengumpulkan tugas seperti itu Pak. Oke, jadi aktif, sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu apa lagi Pak? Apa ya Pak ya? Mungkin ini Pak, catatannya lengkap, rajin merangkum latihan seperti itu. Nah, kalau misal yang ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Pak Putra saat belajar daring, kalau dari angka 1 sampai dengan 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi Pak? Berapa ya Pak ya? Mungkin saat ini masih di angka 5 Pak. Posisinya ada di angka 5 ya? Menurut Bapak, apa sih kendala sehingga murid-murid Bapak di sekolah masih di angka 5 Pak? Mungkin terkendala faktor keluarga juga Pak, dan lingkungan. Seperti kita berusaha mencoba dengan daring, anak-anak masih terkendala HP, punya HP nggak ada kuota, ada HP ada kuota tidak ada jaringan, ya pasti ada aja masalahnya gitu. Oke. Nah, Bapak sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kalau Bapak Putra ingin lihat murid-murid berada di level berapa untuk memotivasi Bapak tadi? Untuk saat ini mungkin saya keinginan sudah di level 7 aja sudah bagus Pak. Apa yang Bapak lakukan untuk mencapai angka 7 itu Pak? Sebenarnya itu yang paling mau saya pikirkan itu, yang sudah saya pikirkan. Kalau dari pengalaman Pak Putra sendiri, rencana murid-murid Bapak ingin diperlakukan seperti apa saat belajar dari nanti Pak? Supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, catat dan mengerjakan materi. Mungkin saat pembelajaran daring harus ada guru yang mendamping, Pak. Jadi ada yang membantu mereka. Perlu guru pendamping dan tempat ya Pak ya? Ya, untuk mereka melaksanakan daring itu mungkin bisa di balai desa atau di rumah salah satu siswa mungkin Pak. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana Pak Putra? Mungkin saya akan mengumpulkan beberapa guru dinas studi dan berkoordinasi dengan mereka terkait pendampingan belajar ini. Apalagi selain itu Pak Putra? Saya untuk awal saya mungkin mengkelompokkan siswa yang rumahnya berdekatan seperti ini. Kapan hal tersebut bisa Bapak lakukan? Ya minggu-minggu ini lah Pak, secepatnya. Kemudian siapa saja yang dapat membantu Pak Putra? Mungkin para wali kelas. Baiklah, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini? Yang saya dapatkan Pak, saya sedikit mendapat pencerahan dari Bapak ini. Yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid saya yang terkena dampak jalan becek karena musim hujan ini bisa tetap bersekolah dan memiliki motivasi. Mungkin dengan cara belajar berkelompok dengan guru pendamping seperti itu. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Pak ya. Saya ingin mendengar cerita dari Bapak setelah berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat Bapak. Baik, terima kasih Pak atas pencerahannya dan terima kasih atas waktunya.
Sama-sama Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Pak Kuku dan Pak Putra sudah melakukan praktek coaching ya, yang sudah saya amati tadi sudah menggunakan alur-kita dari kedua belah pihak sudah mulai muncul. Nah, kemudian di sesi akhir ini Pak Kuku ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan kepada Pak Kuku sebagai coach ya. Yang pertama, dari proses coaching tadi, indikator keberhasilan dari praktek coaching kali ini yang Pak Kuku lakukan bersama Pak Kupron itu apa? Indikator keberhasilan. Pak Putra itu ya. Oh iya Pak Putra, maaf. Oke, baik Bu Dewi, indikator keberhasilan dari praktek coaching ini melakukan rencana aksi yang sudah dibuat tadi, bagaimana solusi yang dijadikan rencana akan lakukan sendiri. Seperti itu Bu. Jadi rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach sendiri ya. Oke, baiklah. Kemudian pertanyaan kedua, tadi kan di awal Pak Kuku sampaikan bahwa ini menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian berfokus pada keterampilan coach yang sangat baik ini tadi sudah dilaksanakan. Nah, kompetensi apa yang ingin Pak Kuku capai? Baik, di awal sudah saya katakan saya ingin menghasilkan diri secara penuh dan tujuannya adalah saya akan bisa menjadi pendengar yang baik. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kompetensi atau keterampilan yang saya juga bisa menghadirkan pertanyaan berbobot. Hingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan dari kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini. Begitu Bu yang ingin saya capai. Baik sekali Pak Kuku, artinya ketika kita sudah hadir secara penuh, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Ketika sudah menjadi pendengar yang baik, kita akan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali, sehingga si coach bisa menggali sendiri atas solusi atau permasalahan yang si coach hadapi. Sebenarnya sudah ada di diri coach itu solusi, tetapi karena tidak adanya rangkaian pertanyaan-pertanyaan dari coach maka tidak terpikirkan. Tapi setelah ada pertanyaan-pertanyaan dari coach maka solusi itu akan terpikirkan dan perlu ada uraian-uraian dari coach ya, seperti itu. Oke, keterampilan yang seperti itulah yang dilakukan dari praktek coaching kita kali ini. Terima kasih Pak Kuku dan Pak Putra atas kesempatannya kali ini. Saya bangga sekali ya menjadi observer pada praktek coaching hari ini, juga dapat bisa menjadi inspirasi saya nanti ke depannya ketika saya melakukan coaching. Baiklah, kita akhiri praktek coaching kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tuh kan? Dua lagi. Ya. Jalan itu aja. Jangan aja mudahnya karena kita ada agak hafal. Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kuku dan Bu Dewi. Pagi Pagi, Pak. Pak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Sehat, baik. Alhamdulillah baik ya. Di sini kita akan melaksanakan praktek coaching, di mana saya di sini sebagai observer yang akan mengamati Bu Dewi dan Pak Kuku. Pak Bu Dewi sebagai coach dan Pak Kuku sebagai coachee. Gitu ya. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada coach, yaitu Bu Dewi. Ya, Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dewi terapkan pada praktik coaching hari ini? Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Putra sudah hadir di praktek coaching kami kali ini. Kompetensi coaching yang akan saya hadirkan yaitu saya akan menjadi pendengar yang baik atas permasalahan yang akan diceritakan oleh Pak Putra nantinya. Begitu ya Pak ya, jadi pendengar yang baik dari si coaching. Iya. Terus kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Oke. Selain menjadi pendengar yang aktif, saya akan melihat rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach sendiri yaitu Pak Kuku atas permasalahan yang akan tersampaikan nantinya. Oke, yang terakhir nih Mo, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan dan diskusi yang akan Ibu laksanakan? Oke,
Oke, indikator ketercapaian atau solusi yang akan saya tanyakan adalah bagaimana Pak Kukuh bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang beliau hadapi. Jadi si Koci diharapkan bisa menemukan solusi Iya, sendiri ya. benar sekali. Baik, kalau gitu langsung saja saya berikan kesempatan untuk Bu Dewi dan Pak Kukuh untuk praktik. Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kukuh. Terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oke, Pak Kukuh, silakan. Kira-kira apa nih yang bakalan kita diskusikan pada hari ini? Ya, Bu. Jadi gini Bu, pada kondisi sekarang ini kan Lampung Barat itu sudah mulai memasuki musim penghujan gitu ya. Kemudian akan mempengaruhi kondisi beberapa murid kita di sekolah dikarenakan kondisi kesehatan anak-anak yang mengalami sakit, batuk, pilek, dan demam. Itu karena pengaruh peralihan musim pancaroba dari musim panas ke musim penghujan. Hal ini dijadikan beberapa murid saya untuk tidak berangkat ke sekolah. Dan akhirnya saya saat di rumah pun mereka tidak belajar, tidak melakukan aktivitas pembelajaran. Seperti itu sih Bu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu pada pagi hari ini. Oh, jadi murid-murid Bapak ini enggan belajar di sekolah karena kendala sakit ya Pak? Jadi selain itu ada lagi nggak Pak? Misalnya kendala selain dia merasa sakit gitu karena hujan? Iya. Saat ini di sekolah kami itu mencoba melaksanakan kegiatan sumatif ala semester ganjil ya. Di kelas 7 implementasi kurikulum merdeka dengan memanfaatkan aplikasi Google Formulir, tetapi itu kurang efektif. Ada beberapa murid yang masih menemukan beberapa kendala seperti kurangnya stabil sinyal, kemudian akun Google pribadi yang harus diverifikasi, dan mereka banyak yang tidak memiliki kuota. Hal ini menyebabkan pelaksanaan sumatif akhir semester ganjil murid itu mengalami banyak gangguan Bu. Oh begitu. Nah kira-kira apa Pak yang pengen Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Karena saya ingin sekali murid-murid saya itu yang terkena dampak dari perubahan cuaca musim hujan sekarang ini memiliki motivasi belajar yang tinggi Bu, meskipun mereka terkendala banyak yang sakit. Mereka bisa tetap belajar meskipun mereka tidak datang ke sekolah. Jadi mereka tetap belajar walaupun berada di rumah. Seperti itu Bu. Oh jadi Bapak ingin murid-murid Bapak itu tetap belajar walaupun tidak berangkat ke sekolah ya, gitu ya Pak? Iya Bu, betul. Supaya motivasi belajarnya mereka itu tetap tinggi, supaya mereka dapat mengerjakan soal sumatif akhir semester ganjil itu dengan baik. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pembelajaran menjadi tertinggal dari murid-murid yang lain karena kebanyakan izin karena mereka sedang sakit. Oke. Nah kalau dari pengamatan Bapak, murid yang dikatakan memiliki motivasi tinggi itu seperti apa Pak Kukuh? Ya, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar yang tinggi apabila mereka aktif untuk mengerjakan soal sumatif akhir semester ganjil di aplikasi Google Formulir dengan nilai yang memuaskan Bu. Oh jadi aktif dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terus selain itu apa lagi Pak? Mungkin bisa menjadi tutor sebaya Bu, jadi mereka saling bisa mengajari temannya. Oke, kalau misalnya menurut Bapak itu idealnya itu dari angka 1 sampai 10, sekarang murid Pak Kukuh saat pemanfaatan Google Formulir kalau di angka 1 sampai 10 berada di angka berapa ya Pak dalam pencapaian tujuan motivasi belajar yang tadi Bapak sampaikan? Hasilnya beragam sih Bu. Kalau dirata-ratakan ada di angka 7. Bingung juga saya sih Bu. Oke, posisinya di angka 7 ya Pak. Menurut Bapak apa kendalanya sehingga di angka 7 tersebut Pak, bukan angka
9, 10. Karena banyak faktor sih Bu yang menyebabkan mengapa hasil belajar murid-murid kami itu kecil, dikatakan kecil. Yang pertama itu faktor keluarga, kemudian faktor teman sebaya dan teman yang ada di sekolah, kemudian lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh. Ada juga saya temukan di beberapa murid yang mereka itu tidak memiliki HP Bu, kemudian terkendala sinyal yang jelek dan tidak memiliki paket data internet. Internetnya tidak ada ya Pak. Oke. Nah Bapak sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya Pak Kuku ya. Nah kalau Bapak Kuku ingin melihat murid-muridnya berada di level berapa Pak untuk motivasi belajar tadi? Kira-kira mau di level berapa yang Bapak ini? Iya, dengan kondisi seperti ini Bu, murid kami saya pikir bisa mencapai angka 8 itu sudah sangat baik sekali Bu. Oke. Jadi kira-kira apa nih usaha yang bisa Bapak lakukan untuk supaya mencapai angka 8 tersebut? Sebenarnya itu masih saya pikirkan Bu, saya juga masih bingung kira-kira apa sih solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oke, kalau dari pengamatan Bapak sendiri, rencana murid-murid Bapak ingin diperlakukan seperti apa saat belajar dalam pemanfaatan dan menggunakan Google Formulir supaya mereka lebih termotivasi lagi dalam belajar agar mendapatkan nilai yang memuaskan yang seperti yang Bapak harapkan. Sebenarnya mungkin saya membutuhkan untuk bisa berkolaborasi Bu dengan rekan kerja, dengan rekan guru sejawat di sekolah saya agar dapat mendampingi para murid pada saat mereka belajar Google Formulir, tentunya bisa berkelompok di salah satu kelas secara bergiliran. Oh, jadi Bapak perlu berkolaborasi ya dengan apa misalnya ada guru yang mendampingi mungkin ya Pak ya yang akan mengajari anak-anak murid Bapak. Nah, Pak Kuku, kemungkinan yang dapat Bapak dapat lakukan dalam waktu dekat ini yang mana Pak? Berkolaborasi atau seperti apa? Iya, mengumpulkan beberapa rekan guru sejawat di sekolah kami untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping, kemudian belajar untuk mendampingi para murid dan mengerjakan tugas sumatif akhir semester ganjil itu. Oh, selain itu apa lagi Pak? Mengelompokkan murid sesuai dengan tutor sebayanya Bu. Oke, nah kira-kira kapan hal tersebut akan Pak Kuku lakukan? Kemungkinan akan saya lakukan dalam minggu ini Bu. Kalau bisa secepatnya akan saya laksanakan. Benar-benar. Kira-kira siapa Pak yang dapat membantu Bapak untuk melakukan hal tersebut? Para guru bidang studi Bu di sekolah saya. Oke, jadi Bapak akan berkolaborasi dengan para guru bidang studi ya untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam membuka Google Form tadi. Nah, baiklah Pak Kuku, kira-kira nih apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, yang saya bisa dapatkan Bu dari obrolan kita pagi hari ini adalah pencerahan dari Ibu yang awalnya saya kebingungan harus mengerjakan apa supaya murid-murid yang di sekolah saya yang banyak yang sakit di musim penghujan ini masih memiliki semangat untuk belajar meskipun belajarnya di rumah dengan cara mengerjakan sumatif soal-soal sumatif akhir semester melalui Google Formulir Bu. Oke Pak Kuku, baiklah saya akan mendengar cerita, minggu depan akan mendengar cerita Pak Kuku selanjutnya bagaimana Pak Kuku berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Pak Kuku dan dapat menghasilkan murid-murid Bapak yang memiliki kompetensi tinggi tentang Google Formulir. Terima kasih Pak Kuku, Pak obrolan kita hari ini. Iya Bu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih sama Ibu Dewi sudah menjadi coach. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Dewi dan Pak Kuku atas praktik coachingnya. Tadi membahas masalah tentang Kampung Barat yang sedang musim hujan Pak ya. Betul Pak. Kendala muridnya banyak yang tidak masuk sekolah karena alasan kesehatan Pak ya. Jadi sehingga memiliki motivasi yang kurang. Baik, saya dari observasi yang saya temukan, saya akan kembali ke Bu Dewi dulu. Terlihat sudah nampak alur ceritanya Bu Dewi menanyakan tujuan,
menanyakan identifikasi, merumuskan rencana, dan menanyakan komitmen atau tanggung jawab tadi ya. Sudah, alhamdulillah sudah nampak sekali tadi alur tirtanya. Dan setelah itu ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dewi. Indikator keberhasilan apa yang Ibu harapkan dari obrolan bersama Koci tadi? Oke, terima kasih Pak Putra. Baiklah, alhamdulillah seperti yang Bapak dengar tadi bahwa Pak Kukuh telah menggali sendiri solusi atas permasalahan yang beliau hadapi, dan mereka akan memunculkan rencana-rencana aksi yang akan dia lakukan sendiri. Ya, baik. Jadi harapannya tadi indikatornya si Koci tadi menemukan solusi sendiri. Dia tadi terlihat ya merencanakan pendampingan dalam Google Form ya. Tuh. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu capai dalam diskusi ini? Selain menjadi pendengar yang aktif tadi yang sudah saya sampaikan di awal, saya juga ingin menghadirkan diri saya secara penuh dan berfokus pada masalah yang dihadapi oleh Pak Kukuh tadi, Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Dewi. Sudah sangat bagus. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sudah berjalan dengan baik ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kegiatan kita selanjutnya dan bisa membantu teman-teman yang lain. Mungkin itu yang bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Saya tutup kegiatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Putra dan Bu Dewi? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Pak Kukuh. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Perkenalkan, saya Kukuh Priandoko selaku observer, kemudian Pak Putra nanti sebagai coaching dan Bu Dewi sebagai coach ya, seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Putra selaku coaching. Coach. Iya, selaku coach ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Putra terapkan pada kesempatan kita pada pagi hari ini? Saya akan menempatkan diri saya untuk bisa hadir secara penuh untuk dapat menangkap dari cerita dari si Koci nanti. Ya, jadi Pak Putra hadir secara penuh itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Putra, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak observasi? Saya mungkin akan menitik beratkan ke rencana aksi yang akan dilakukan oleh si Koci setelah menemukan solusinya. Ya, rencana aksi Pak ya. Ya. Kemudian yang ketiga, indikator apa indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan dalam diskusi Bapak pada pagi hari ini, Pak? Setelah melakukan praktek ini, saya mengharapkan si Koci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Baik, setelah ini silakan Bapak Putra dan Ibu Dewi mulai untuk kegiatan coaching dan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Putra, terima kasih kehadirannya dalam pagi hari ini. Saya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan nih sama Pak Putra tentang masalah anak-anak, Pak Putra. Ya, bagaimana Bu? Coba cerita dulu. Oke, ini sebenarnya masalah ini udah sering terjadi ya. Jadi ada satu kelas kalau saya ngajar itu 10 menit pertama anak-anak ini, 3 anak sih, nggak semua. Jadi anak-anak ini izin sama saya ke kamar kecil, katanya mau buang air kecil. Ternyata usut punya usut, karena kelasnya tidak jauh dari kantin itu tidak jauh dari kelas, saya bisa melihat anaknya ternyata melipir ke kantin, Pak Putra. Nah, jadi kalau pertama-tama saya biasa aja Pak Putra. Kedua ya udah. Nah, yang ketiga kali ini pernah saya suasana hati kurang baik mungkin ya Pak Putra. Sebenarnya tidak boleh. Jadi anak itu saya lihat ke kantin lagi, izin dan ke kantin lagi. Saya panggil temannya dan saya bilang seperti ini, tolong sampaikan ketiga anak ini
tidak usah lagi masuk pelajaran ibu seperti itu Pak Iya, Putra. iya. Sebenarnya nggak boleh ya Pak Putra karena Iya. ini sudah tidak bertentangan sekali dengan kegiatan guru penggerak kita. Iya. Tapi karena hati ini lagi nggak suasananya tidak baik, ya itu saya bilang seperti itu, nggak usah masuk lagi pelajaran ibu, cari guru ekonomi yang lain. Waduh. Karena sudah 3 kali mereka melakukan itu Pak Putra. Begitu Pak Putra masalahnya. Jadi sebenarnya nggak banyak Bu ya, cuma 3, tapi Iya. lumayan mengganggu Bu ya. mengganggu sekali Pak Putra. Dari kejadian itu apa yang sebenarnya ingin Ibu harapkan? Sebenarnya saya ini berharap mereka ini jujur aja loh Pak Putra. Maksudnya gini, kalau mereka pengen ke kantin ya ngomong ke kantin. Padahal saya ini sudah selalu membuat kontrak belajar, tapi di awal-awal sih. Jadi kalau misalnya mau makan di kelas boleh pelajaran saya, tapi ya tadi saya ada canda dikit bagi sama ibu. Mungkin mereka takut ya karena berbagi tadi, jadi sehingga mereka makannya di kantin gitu Pak Putra. Sejauh ini yang sudah diterapkan itu bagaimana? Nah sebelum saya ini menerapkan itu, tapi saya juga bertanya nih Pak Putra dengan guru-guru lain, apakah hanya di pelajaran saya anak ini melakukan ini? Ternyata di pelajaran wali kelasnya juga mereka seperti itu, sering izin dan lama masuknya. Nah mata pelajaran lain juga sama, izin lama masuknya. Nah pernah saya temukan juga waktu pas saya tidak ada jam, saya berada di koperasi, anak-anak ini nongkrong di bawah pohon di depan koperasi di jam pelajaran. Oh berarti anak 3 ini memang sering melakukan hal yang sama di pelajaran yang lain gitu. Ya, memang mungkin teman dekat ya. Bu, ya? Nah mereka bertiga ini nggak tahu tiba-tiba sering izin ke kamar mandi tapi tidak Itu pulang gitu. sekali izin langsung bertiga itu. Nah bertiga terus nih sama anak gitu. Memang geng Geng. solid ya. Iya. Terus untuk mengatasi hal itu gimana? Apa yang sudah strategi apa yang Ibu bisa terapkan? Mungkin saya mau melakukan kontrak belajar yang seperti kita lakukan di setiap kegiatan kita di guru penggerak ya. Jadi ada kontrak atau kesepakatan belajar di setiap mau memulai pembelajaran. Jadi anak itu biar ingat, mungkin seperti itu ya Pak Putra. Karena kalau selama ini saya kontrak belajarnya tuh di awal semester aja. Jadi mungkin lupa mungkin anak-anak ini bahwa padahal sebenarnya izin makan tuh boleh di pelajaran saya. Jadi inginnya saya itu anak ini jujur aja lah Pak. Kontrak belajar itu seperti apa yang Ya Ibu maksudnya kita harapkan? kesepakatan belajar, jadi kalau mau makan di kelas boleh dengan syarat izin dulu gitu kan. Saya kalau mau izin pipis juga boleh. Mungkin saya seperti itu. Mungkin saya akan melakukan kontrak belajar di setiap awal mulai pembelajaran supaya anak-anak ini mengingat apa sih yang kita sepakati saat pembelajaran ekonomi. Iya. Baik, kapan bisa Ibu lakukan seperti itu? Kayaknya itu harusnya secepatnya ini ya Pak Putra, karena memang anak ini sudah melakukannya di berbagai mapel. Takutnya nanti akan menjadi kebiasaan dan akan menular kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin saya akan secepatnya akan melakukan setiap pembelajaran, melakukan kontrak belajar atau kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama anak. Tapi berhubung ini sudah semesteran ya Pak Putra, jadi akan saya lakukan nanti di awal semester 2 Pak Putra. Seperti itu mungkin. Langkah pertama yang Ibu akan laksanakan seperti apa? Iya, Pak. Ada yang apa butuh bantuan guru lain atau Oke. gimana? Sepertinya harus Pak, harus berkolaborasi ya kayaknya saya dengan guru lain, karena mungkin dengan wali kelas yang pertama. Jadi bersama-sama setiap belajar mari membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas supaya 3 anak ini kalau memang mau izin pipis atau kalau mau ke kantin silakan bawa makanannya ke dalam kelas, tetapi dengan syarat izin gitu Pak Putra. Jadi saya berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang anak-anak ini sama melakukan hal yang sama yang seperti dia lakukan di pelajaran saya, seperti itu Pak. Jadi akan berusaha berkolaborasi Iya, dengan guru lain Pak, yang benar. ceritanya sama ya Bu ya? Iya, yang cerita sama terutama sama wali kelasnya, buat keyakinan kelasnya seperti apa. Jadi Begitu, Pak. kira-kira yang udah dari obrolan kita barusan ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Ternyata alhamdulillah Pak, setelah dikeluarkan unek-unek ini selama ini kan saya pendam aja nih bagaimana cari solusi, mikirnya ternyata sudah tercerahkan Pak. Solusinya kayaknya saya harus segera membuat keyakinan kelas setiap belajar, mulai belajar setiap pembelajaran dimulai, kemudian berkolaborasi dengan guru lain atau wali kelas mereka sendiri untuk selalu membuat keyakinan kelas supaya berlaku jujur apa yang akan dilaksanakan di setiap mata pelajaran Pak Baik, Putra. itu Bu Dewi sudah mendapatkan sedikit solusi ya Bu. Iya. Oke, akan dilaksanakan secepatnya juga. Benar, akan Baik. Setelah ini saya tunggu cerita
positifnya dari Bu Dewi ya. Ya Pak, siap Pak. Nanti setelah kita masuk, bertemu lagi. Oke, terima kasih Pak. Setelah Ibu Dewi melaksanakan rencana tadi, nanti kita ngobrol lagi Bu. Siap Pak. Terima kasih Pak Putra atas waktunya dalam obrolan kali ini sehingga saya mendapatkan solusi yang akan saya laksanakan secepat mungkin. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Dewi sebagai coach dan Pak Putra sebagai coach sudah melakukan diskusi ya. Kemudian ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dewi dan kepada Pak Putra bahwa sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Tujuan bagaimana Ibu Dewi tadi sudah menyampaikan tujuan. Kemudian tujuannya adalah ada beberapa permasalahan yang dihadapi Bu Dewi dalam belajar yaitu ada beberapa siswa yang sering melakukan izin ke kamar mandi ternyata mereka ke kantin. Kemudian identifikasi masalah Bu Dewi sudah menanyakan atau mengklarifikasikan kepada beberapa dewan guru mengenai permasalahan yang Ibu Dewi hadapi saat ini. Adapun rencana aksinya adalah Ibu Dewi akan melaksanakan keyakinan kelas ya pada setiap pertemuan pembelajaran di kelas. Kemudian tanggung jawab yang Ibu Dewi akan lakukan yaitu waktunya akan dilakukan secepatnya, begitu ya. Kemudian saya akan kembali ke Pak Putra selaku coach. Saya akan bertanya sedikit Pak Putra. Yang pertama, apa indikator dari keberhasilan yang Bapak lakukan setelah bersama dengan coach Bu Dewi? Silakan Pak Putra. Setelah melakukan itu, indikator keberhasilan yang saya dapat adalah si coach atau si Bu Dewi ini berhasil menemukan rencana dan menentukan strateginya dan bisa menemukan solusinya atas masalah yang dihadapi. Seperti itu Pak. Ya, jadi strategi dan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dari si coach ini Pak ya. Kemudian yang kedua, apa sih kompetensi yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching kita pada pagi hari ini Pak Putra? Seperti yang pertama tadi Pak, saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh dan selanjutnya secara mengalir saya bisa menjadi pendengar yang aktif untuk si coach dan selanjutnya setelah mendengarkan permasalahan psikologi, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk dapat membantu psikologi mengarahkan agar psikologi dapat menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Baik, itu tadi pertemuan atau kegiatan coaching kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Putra, kepada Bu Dewi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan.